Oke, em, pada sesi 2 ini kita akan membahas tentang organisasi dan CRM. CRM itu apa sih? Dari kemarin kayak CRM aja. Yaitu Customer Relationship Management. Di mana nanti kita akan membahas ini di suatu organisasi. Mungkin nanti di kuisnya juga ada nih nanti untuk jawaban-jawabannya. Jadi nanti bisa dicoba. Nanti saya sekalian spill sekalian untuk kuisnya dan nanti bisa dicatat ya. Jadi bisa bawa catatan atau yang lainnya nanti untuk mengisi kuisnya. Seperti itu. Nah, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management tuh atau CRM ini apa sih ya? Nah, di kuis nih ada nanti ya soalnya. Ada dua. Jadi nanti bisa dicek nomor 2 sama nomor berapa ya? Nomor 2 dan nomor 1. Mungkin nanti bisa dilihat lagi. Nah, CRM ini strategi inti dalam bisnis ya. Jadi dia adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan segala mewujudkan nilai-nilai bagi para konsumen sasaran serta profitable. Intinya adalah mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi sebagai strategi inti dari dalam bisnis. Kenapa? Karena kita butuh adanya konsumen yang eh, ada nilai nih yang kita jual di dalam eh, strategi kita, dalam strategi organisasi maupun perusahaan tersendiri. Nah, jadi CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi. Nah, nanti bisa dilihat nih, ada di kuisnya mungkin nanti bisa dari kuis bisa dibaca ini ada di beberapa nomor di awal halaman awal seperti itu. Nah, kemudian CRM bukanlah suatu konsep atau proyek, melainkan suatu strategi bisnis yang bertujuan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola kebutuhan pelanggan yang ada dan pelanggan berpotensial dari suatu organisasi. Nah, ini adalah suatu konsep. Jadi sebenarnya CRM ini juga masuk proyek atau strategi bisnis kita untuk dapat profitable, mengantisipasi jika adanya eh, di luar gitu ya. Jadi kenapa kita eh, ke customer tuh kita sangat-sangat untuk mengolah sekali. Contohnya kayak customer service gitu. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi di sini kita ada CRM ini strategi inti, kemudian ada juga bukan suatu konsep proyek. Jadi nanti bisa dilihat ada di kuisnya mungkin agak ngacak. Jadi nanti pelan-pelan mungkin bisa dijawab gitu ya. Soalnya ada 10 pilihan ganda, nah semuanya IC-nya ada di sini. Nah, kemudian untuk fungsi customer sendiri dari CRM ini ya, Customer Relationship Management, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Terus mengusung falsafah customer oriented. Jadi intinya kalau misalnya sering bekerja juga ya, jadi customer adalah raja, gitu. Pelanggan adalah raja. Ya, masuknya di sini juga karena memang bisa berakibat pada nama baik perusahaan. Kenapa? Ya, karena mungkin customer itu akan membelinya kembali. Makanya sekarang tapi udah jarang ya untuk masih ada kalau nggak salah di Pizza Hut, PhD gitu ya. Untuk yang jualan mereka target waktunya misalkan lebih dari 30 menit nanti gratis apa gitu. Jadi memang mereka nggak mau customer ini menunggu lama karena kan memang memasak pizza cukup lama. Dulu masih zaman dulu sekali. eh, Mungkin di tahun 2000 ke bawah 2000 ke atas sebelum sebelum 2010 2008 kalau nggak salah sebelum Amerika itu lagi trouble ya. Nah, itu biasanya McDonald itu kalau misalkan kita lama dia memberikan ada misalkan ice cream gratis kalau misalkan lewat dari waktu.
yang ada. Misalkan lewat dari waktu 15 menit gitu target ke pelanggan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini ada falsafah sendiri, cuman sekarang mungkin lebih ke online ya. Jadi kita bisa lihat nanti perpindahan antar online tersebut. Kemudian mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Jadi ya kayak itu. Kalau misalkan kita di dunia apa ya, IT, mungkin kita lihat ada mungkin beli di online ya, di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Itu ada bintang limanya ya, Kak. Mengapa? Saya pernah coba usaha. Sebenarnya saya udah ada 2 akun di mana itu subscribernya atau mungkin followernya untuk usaha saya gitu misalkan. Itu awalnya saya coba yang satu memang udah bintang 5 gitu ya. Itu lama banget untuk ada orang yang komen bintang 5 ini, dan jika memang tidak ada komen ini, orang atau pelanggan riskan untuk membeli produk kita karena nggak ada yang komen nih gitu misalkan. Jadi kita lihat banget dari sudut pandang pelanggan saat online ya mungkin. Nah itu kita lihat bintang 5 enggak atau komennya gimana. Bagus nggak sih sampai rumah, asli nggak sih, sesuai nggak sih. Nah kita tetap mengadopsi pandangan pelanggan untuk di online tersebut. Mungkin kalau kita langsung bersamaan ya, kita ketemuan terus itu kan masih agak lebih sulit gitu, tapi untuk mereka mempercayai kita biasanya ada bintang 5-nya ini dan ada yang komen, karena sekarang pun kalau kakak-kakak nih bisa lihat di Shopee maupun e-commerce yang lain, Tokopedia dan lain-lain, itu banyak sekali yang memang apa ya, bisa dibilang fraud atau mereka itu scam aja gitu. Jadi duit masuk, dikirimnya entah apa, kita mau protes nggak bisa, padahal kita beli barang yang mahal, dikasihnya misalkan belinya handphone, ternyata dikasih handphone yang jelek gitu. Terus kemudian kita mau protes, tapi pihak dari si e-commerce sendiri nggak bisa, ini kan handphonenya udah benar gitu, yang dikirim kan ini. Jadi uangnya masuk dan ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi itu harus dijaga-jaga. Makanya kenapa sudut pandang pelanggan ya ada bintang 5 ya, komen ya, dan lain-lain karena termasuk sudut pandang pelanggan. Nah, kemudian membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Jadi dari packaging yang rapi, kemudian dari suppliernya bagus gitu. Mungkin dari ujung ya, dari kalau ada yang mungkin di SCM, supply chain management, kita bisa lihat dari upstream atau hulu sampai ke hilir downstream. Nah, di sini kita bisa lihat di tengahnya ada manufacture atau instream. Nah, di sini nih kita bisa lihat dari upstream sendiri adalah suppliernya. Suppliernya siapa aja, berkualitas enggak, sampai ke distributor atau end customer. Sih jelek, maaf tulisan saya. End customer. Nah, jadi misalkan kita anggapannya yang mudah ya, kita jualan kue. Nah, kita suppliernya gula, misalkan, terus tepung, telur, yang berkualitas, dan kita olah misalkan di manufaktur atau instrimnya ini, kita olah menjadi kue karena dari bahan-bahan yang berkualitas, misalkan atau sayuran-sayuran segar menjadi kue atau makanan yang segar, nah sampai ke end customer-nya juga mungkin kita udah cari dari awal nih supplier yang bagus, yang terpercaya lah. Terus kita olahnya dengan bersih, higienis dan lain-lain. Akhirnya customer pun percaya. Jadi mereka membeli ke kita, jadi kita membangun proses dari ujung ke ujung. Makanya kalau sekarang bisa dilihat ya perusahaan-perusahaan besar, mereka misalkan contohnya Indomie deh. Indomie, mereka membangun eh, untuk dia mempunyai bisnis untuk tepungnya, dia mempunyai bisnis untuk apa sawahnya, mungkin ya ladangnya untuk
menjadi berasnya gitu ya, misalnya tepung beras, terus apa dan lain-lain sampai ke hasil akhirnya mungkin di manufaktur mereka bisa menjadikan jadi Indomie gitu ya. Nah, kemudian sampai akhir untuk pengiriman ke distributor mereka juga memiliki suatu untuk pengiriman atau barang tersebut. Jadi mereka punya semua. Cuman mungkin kalau misal dilihat ada trouble juga ya, mereka mengambil dari Gaga, kita nggak tahu juga. Tapi ya itu ada pemiliknya dimanipulasi dari Mi Gaga sebenarnya dulu adalah pencipta Indomie gitu ya. Kita nggak tahu juga. Tapi itu adalah mengambil proses dari ujung ke ujung caranya. Ya kita punya produknya, misalkan kita punya spare part, kita mau bangun jadi motor atau mobil, kita sampai ke hasil akhir kita ada pendukungnya. Nah, kemudian dukungan pelanggan yang sempurna. Nah, biasanya ini ya eh apa ya? Kita udah bangun brand value. Nah, di sini mungkin sedikit sedikit ya kita bisa lihat eh kalian handphonenya apa. Kalau misalnya yang ada di TikTok ya, kayaknya heboh banget itu sama yang cogil ya, weh. Kalau nggak handphonenya iPhone, itu mah cewek cabe-cabean atau apa gitu ya. Nah, itu juga termasuk dengan membangun dukungan pelanggan yang sempurna, pandangan mereka terhadap pemilik eh, brand tersebut. Itu sebenarnya kenapa mereka membangun branding yang sangat sempurna. Gitu contohnya ya seperti Apple yang kita tahu, terus mungkin Hermes, terus Hermes ya kalau itu, tapi panggilnya Hermes, terus kemudian Louis Vuitton, terus dan lain-lain. Jadi kita mesti lihat lagi brandnya, mungkin kalau pandangan yang lain mungkin kita ya kalau beli air, kalau saya sih pakai air ledeng sih masih bagus Oh, di sini gitu ya. ya yang punya peribu buat ganti BT juga. Hah? Air ledeng gitu misalkan. Contohnya masih pakai air ledeng, tapi ternyata enggak aku harus pakai airnya Aqua atau Le Mineral gitu. Jadi sebenarnya dukungan aja sih, sebenarnya pandangan mereka aja gitu. Kemudian menangani keluhan atau komplain pelanggan. Nah, itu kita untuk menangani seperti apa, cepat tidak jika ada komplain. Sekarang nih ada komplain pelanggan eh yang kemarin COVID ya, kita disuntik AstraZeneca, mungkin banyak yang kena. Itu sekarang lagi menangani keluhan atau komplain pelanggan yang sudah memulai meminta ganti rugi sebesar 2 triliun gitu ya. Saya nggak tahu tuh gimana sekarang masih di tahap lagi ada komplainnya gitu ya, udah masuk pengadilan. Nah, kita bisa lihat nih fungsinya CRM. Oh, itu kenapa langsung sebenarnya harusnya cepat. Cuman mereka tanggapannya, ya udahlah orang modalnya segini, dijual cuman segini, untungnya nggak seberapa. Atau itu sebenarnya masuknya juga keuntungan, tapi kita nggak tahu juga ya kalau di sana. Kita nggak main, ya kita nggak tahu juga. Mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Jadi sebenarnya dalam aspek penjualan misalkan saya jual gelas nih, contohnya saya jual gelas. Gimana nih penjualan gelas ini? Tuh ya aspeknya. Oh, udah kurang laku nih Bu, gelas kayak gini. Sekarang lakunya gelas corksicle ya, atau apa tuh ya? Yang lagi model nih buat olahraga gitu ya. Nah, itu kita cek, oke, berarti nanti kita update ke sana nih, lagi trennya ke sana. Jadi kita lihat aspek, oh sekarang udah mulai arahnya kemana. Jadi jangan sampai kayak kasusnya BlackBerry, Kodak ya, yang mulai dan hilang, Nokia dan lain-lain ya, brand yang sangat booming, tapi mereka sekarang sudah hilang dan digantikan dengan brand-brand lainnya. Jadi kita mencatat lah. Oh, kira-kira udah pindah ke sana. Oke, kita udah ke alur yang sana gitu. Jadi kita berganti. Nah, kemudian membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Jadi misalkan kalau holistik itu lu garis ya. Nah, informasi yang terus ya. Jadi informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Jadi misalkan, oh layanannya seperti apa nih?
bagaimana layanan Anda kalau misalkan beli di Indomaret atau Alfamart ya, kalau kita daerah-daerah situ. Di sana ada nggak ya Indomaret, Alfamart? Eh, Ada, Bu. Ada ya. Soalnya kalau di Padang nggak ada. Oke. Terus kemudian eh, layanan dan penjualannya, misalkan ada kita mau klik, kita puas, tidak puas atau sangat puas gitu ya. Jadi di situ kita lihat, oh pelayanannya si A, si B, si C itu seperti apa. Jadi berdampak juga pada penjualan kita kelak nantinya. Nah, di sini di fungsi ini ada satu soal, mungkin nanti soal pertama ya bisa dicek nanti eh, apa. Jadi jawabannya ada di sini. Selanjutnya, hmm, nah, CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem informasi yang mengolah hubungan antar pihak perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. Jadi sebenarnya nggak eh kalau kan ada yang level B2B, B2C, ada yang tahu? Mungkin pernah dengar. Ada levelnya bisnis ke bisnis, ada levelnya juga bisnis ke customer. Nah, sebenarnya untuk pendekatan sistem informasi sendiri dalam CRM ini harus kita compare, di mana ada nih compare, terus purchase, terus use, gimana nih reviewnya mereka, akan share seperti apa informasi yang mereka sudah gunakan dari produk tersendiri. Walaupun produknya sudah di R&D dengan sempurna, tapi belum tentu contohnya Indomie di seluruh, saya gampangnya Indomie ya karena seneng makan Indomie. Indomie di seluruh wilayah berbeda-beda. Nah, misalkan di Pulau Jawa ada bumbunya sama minyaknya sama si mie goreng ya contohnya, ada kecapnya. Tapi misalkan di Pulau Sumatera itu ternyata cuman eh, bumbu dan eh, apa kecapnya saja atau dicampur gitu atau mungkin tidak ada apanya. Jadi berbeda-beda sampai di sana pun mungkin lebih manis, mungkin lebih gurih, mungkin lebih kurang. Jadi itu tergantung dengan mereka gitu. Jadi memang kontak dari user yang berbeda-beda dan masing-masing wilayah juga berbeda-beda rasanya, lidahnya gitu ya. Kalau itu di F&B ya. Nah, di sini pun nanti ada soalnya. Jadi nanti mungkin ada satu soal. Ini nanti ada jawabannya di sini. Nah, kemudian tadi ada yang sebentar. Oke. Nah, tujuan dari satu strategi CRM sendiri ada tujuannya kayaknya. Hmm. Di sini ada soalnya juga, nanti ada kuis juga, bisa lihat jawabannya di sini. Tujuan dari satu strategi CRM itu yaitu mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, serta memberikan sebuah pelayanan optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Jadi kita bisa lihat nih, jadi dari perilaku pelanggan yang tadi ya, kita lihat mereka butuhnya apa sih? Contohnya, hmm, kalau di Jepang nggak sama Cina dan wilayah sekitarnya ya, daerah situ Korea gitu ya. Mereka tidak laku tuh sendok sama garpu gitu ya. Karena mereka menggunakan sumpit untuk memakannya. Itu contohnya seperti itu. Mungkin juga tidak laku untuk bolster atau guling karena guling hanya di beberapa negara saja. Nah, itu juga sebenarnya mereka tergantung perilaku yang tidurnya seperti apa nih. Ada yang memeluk guling kah, ada yang tidak, dan itu juga berbeda dengan kebutuhan dan perilaku pelanggannya sendiri. Jadi mendapatkan informasi tujuannya dan memberikan sebuah pelayanan. Jadi kita dapat informasi, CRM itu kita dapat informasi dari kebutuhan pelanggan dan perilaku pelanggannya sendiri, dan kita juga dapat eh, melakukan pelayanan
untuk nilai tambah, untuk mendapatkan profit yang lebih. Jadi CRM itu ada dua, dapat informasi dan kita juga dapat untuk melayani. Jadi kita harus mengikuti strategi-strategi perkembangan zaman sekarang yang dibutuhkan pelanggan tuh apa. Nah, ini adalah kunci sukses dalam bisnis. Kenapa memang sering dibilang CS ya? CS-nya rese banget nih. Kok nggak jutek sih, kok gini sih gitu ya. Sebenarnya CS itu sangat dibutuhkan. Mungkin ada beberapa yang bilang sekarang akan digantikan oleh AI, tapi saya rasa masih lama sih untuk ke AI masih. Tapi kita nggak tahu juga ya AI udah sampai mana sekarang. Soalnya lagi develop terus. Nah, ini sebenarnya untuk kebutuhan pelanggan. Jadi sekarang saya kemarin dananya misalnya saya beli sesuatu, dananya ketilep gitu ya. eh Tilep, terus habis itu saya bilang dengan CS yang 24 jam itu pakai AI. Nah, tapi saya ngomongnya apa, si CS-nya ngomong apa gitu. Jadi kesel, akhirnya kita ke human lagi, ke manusia lagi. Sampai ke manusianya lagi dengan CS siapa. Nah, jadi itu sebenarnya strateginya ya kita berhubungan dengan si customer sendiri. Jadi memang hal ini disebutkan kunci sukses dalam bisnis. Jadi menentukan kebutuhan bagi si customer sendiri. Jadi relatif paling sulit sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan pangsa pasar. Jadi memang mempertahankan pangsa pasar, profitabilitas, tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan. Mungkin kalau sudah bekerja, gimana nih kita target untuk bulan depan? Strateginya gimana? Pasti ditanya seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan. Biasanya pakai CRM ini. Jadi kita udah tahu, oh si customer butuhnya ini nih. Oh, mereka nggak sukanya ini. Jadi kita memperbaiki lagi terus menerus. Nah, di sini juga ada soalnya, mungkin sangat mudah, tapi ini. Nah, CRM ini melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan. Jadi ada calon nih yang baru mau beli, mungkin masuknya dalam ranah marketing. Nah, mungkin yang sudah ada call center juga ya, dan ada yang sudah beli, mungkin ada tenaga penjualannya, ada calon pelanggan, ini masuknya biasanya calon pelanggan, ini juga bisa ke pelanggan juga ya. Nah, dari kita membeli sesuatu, ada dukungan teknis, ada technical support, dan adanya layanan lapangan. Mungkin contohnya kalau kayak gini, banyak di elektronik atau mobil ya, mobil atau motor. Kalau mobilnya rusak, sekarang mobil apa ya yang dijemput? Hyundai yang listrik. Kalau misalkan kita mogok di jalan, kita telepon, nanti ada dukungan teknis untuk pengecasan di sananya. Jadi tanpa bayar, tanpa biaya. Jadi memang ada dukungan dari mereka. Itu masuknya technical support. Nah, dari CRM ini adalah yang berhubungan dari CRM ya, Customer Relationship Management terhadap pelanggan. Nah, kalau menurut kalian, OB termasuk nggak sih sebagai CRM? Termasuk Ibu. Enggak, OB tidak termasuk CRM. Karena CRM ini adalah strategi, aspek. Walaupun OB kan tidak langsung kayak, yuk Bu, dia bersih-bersih saja. Tapi dia tidak berlangganan langsung. Contohnya, kalau marketing, iya Bu, tolong ya. Terus kalau misalkan sales ya silakan. Tapi kalau OB tidak termasuk berhubungan dengan CRM. Jadi kecuali OB tersebut. Jadi bukan dalam CRM. CRM itu teknis di mana kita melayani maupun kita mendapatkan informasi dari pelanggan. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang ada yang mencakup keduanya ya. Kalau saya lihat kemarin ada beberapa di perusahaan sekarang udah mulai eh, OB itu udah masuk ke dalam outsource. Jadi untuk OB, untuk satpam dan lain-lain udah masuk outsourcing. Jadi tidak masuk ke dalam suatu inti dari suatu perusahaan yang untuk ke calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah ada. Seperti itu. Ini ada soalnya, nanti bisa dijawab. Nah, nanti masuk lagi ya kalau misalkan keluar. Oke.
Nah, di sini ada komponen CRM. Nah, ini ada nih soalnya. Sebenarnya sederhana sekali. Kita lihat di sininya saja. Nah, nanti ada di soalnya. Ini bisa dilihat ya. Suatu komponen CRM itu terdiri dari manajemen, relationship, dan customer. Nah, customer relationship management atau CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, karena apa CRM? Ya ini, customer relationship management. Nah, manajemen ini harus berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan sejati dengan pelanggan dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya jadi pengelolaan kita nih, gimana nih dalam manajemen? Ada nggak nih yang misalkan liatin kompetitif perusahaan lain, kemudian hubungan yang dengan kontribusi hubungan yang lain dengan memang yang berkembang gitu ya. Contohnya kemarin saya ikut Daihatsu lagi mengumpulkan dari beberapa apa ya klub-klub mobil gitu ya. Mereka tetap ayo nih klub ikut kita ada ini mengundang ini untuk berkumpul bersama. Sebenarnya itu adalah sejatinya untuk pelanggan jangka panjang. Misalkan mereka udah nyaman dengan Daihatsu, mereka pengen upgrade ke mobil Daihatsu yang lainnya. Contoh seperti itu. Mereka sebenarnya berkomunikasi dengan beberapa klub-klub gitu. Misalkan contoh segitu. Itu adalah manajemen hubungan sejati dengan pelanggannya dalam jangka panjang. Misalkan juga untuk apa ya? Kalau contoh-contohnya di dunia ini sih gampang ya. Cuman kalau di dunia yang lainnya mungkin ada contoh-contoh lainnya, mungkin ada yang bisa contohkan. Tapi contohnya mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ini ada garansi nih Bu. Terus ada kemudian ada mau servis juga gratis misalkan selama berapa tahun. Contohnya kayak BMW, BMW, Mercedes-Benz itu setahu saya 5 tahun itu di awal apa 3 tahun itu free maintenance dan bisa dibeli kembali kalau misalkan kita mau upgrade ke mobil yang lain. Jadi kayak kayak iPhone lah, kayak semacam iPhone kalau kita mau beli lagi kita bisa jual iPhone kita ke iBox-nya sendiri. Mereka menerima iPhone bekas kita atau mobil juga seperti itu. Nah, kemudian hubungan dalam membangun relationship dengan pelanggan, perusahaan harus memahami mata rantai yang menghubungkan dengan perusahaan, dengan pelangganan. Jadi komunikasi dua arah. Nah, tujuan komunikasi dua arah ini yaitu untuk loyalitas, emosi pelanggan, dan perasaan positif dari pelanggan terhadap suatu em, produk atau brand yang kita akan buat seperti itu. Jadi misalkan kayak sekarang Gojek ya, Gojek udah di sana ada Gojek nggak ya? Grab juga masih banyak kan. Kemarin juga ada beberapa anak kelas yang lain juga ada yang menjadi eh, drivernya dan mereka merasa oh ini hubungannya positif nih. Tapi ada juga yang merasa kok saya makin rendah di gajinya seperti itu. Jadi memang ada yang masukan-masukan untuk perusahaan sendiri. Kemudian adanya pelanggan. Nah, unsur konsumen ini jadi pihak yang akan datang, saya mau untuk menggunakan jasa perusahaan itu dilihat dari transaksinya, maintenance-nya, gimana nih 80% keuntungan perusahaan yang diperoleh dari 20% pelanggan potensial. Jadi bisa kita lihat nih, jadi rata-rata pelanggan potensialnya seperti apa. Jadi biasanya ini masuknya kalau bisa dilihat ya, eh ada yang main di UI UX mungkin. Nah, nanti ini ada kira-kira pelanggan potensialnya berapa persen. Ini ada di data-datanya mereka. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bangun apa ya? Aku mau bikin startup, Bu, atau mungkin aku mau biasanya kita udah merencanakan kira-kira berapa persentase pelanggan potensial yang ingin menggunakan jasa ini. Atau kita lihat juga untuk eh, pelanggan yang lain ada kompetitifnya nggak nih? Misalkan contohnya kayak kemarin Gojek sama Grab, terus apa lagi ya? Em, Uber ya, mungkin udah tutup gitu ya. Jadi kita bisa lihat lagi di sini.
Nah, di sini nanti ada 1, 2, 1. Ini ada soalnya 8 nih. Di sini ada 1 soal, nanti bisa dijawab. Nah, sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi. Nanti masuk lagi ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi yang seperti ini. Jadi sistem CRM harus menjalankan fungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor pelanggan, kemudian falsafah yang berorientasi pada customer oriented, yang tadi juga udah sama ya, sudut pandang customer, kemudian proses hulu ke hilir atau upstream to downstream, seperti supply chain kalau nanti mungkin ada yang tertarik untuk mempelajarinya, biasanya gajinya lumayan. Nah, kemudian untuk dukungan pelanggan yang sempurna, kemudian untuk keluhan komplain customer gitu ya. Kemudian untuk mengikuti aspek dalam penjualan dan memang adanya holistik tentang informasi layanan penjualan dari pelanggan. Jadi kita bahas dari hulu sampai hilir nih dari CRM ini. Kita juga harus membangun hubungan baik dengan vendor atau supplier. Kita harus juga ke konsumen. Kita juga harus ke distributor. Nah, dengan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya CRM ini lumayan. Biasanya masuknya ke GA, tapi saya ada sekarang kalau perusahaan besar dia biasanya ada divisi CRM sendiri gitu ya. Cuman biasanya CRM GA biasanya gitu. Tapi kalau perusahaan yang besar biasanya CRM sendiri untuk divisinya. Nah, kemudian ada 3 tahap nih. Ini juga ada di soal untuk kuis nanti ya. Nanti saya juga akan bahas. Nah, jadi ada 3 tahap dari sistem CRM yang harus dilakukan. Kita bisa lihat acquired, terus enhance, dan retain. Jadi untuk memperoleh pelanggan baru ya, kemudian nilai dari pelanggan, dan mempertahankan retain. Oke. Jadi kita ada 3 tahap nih yang harus kita lakukan di dalam suatu organisasi. Mungkin nanti tugasnya dari masing-masing yang sudah apa ya, sudah bekerja ya, jadinya pada semuanya mungkin nanti bisa membuat, nanti ada tugasnya di minggu depan. Nih saya buatkan tugasnya gimana sih dalam masing-masing organisasi kalian dalam cara untuk memperoleh pelanggan, terus nilai dari pelanggan, apakah ada di perusahaan tersebut divisi CRM ini, gitu. Atau mungkin di dalam sesuatu divisi seperti itu. Nanti mungkin pertanyaan saya akan seperti itu karena kita lebih apa ya, praktek lah seperti itu. Ini saya ajarin teorinya dulu. Nah, dari 3 sistem ini jadi harus diperoleh oleh memperoleh pelanggan yang baru. Jadi untuk memperoleh pelanggan yang baru kita dapat mempromosikan produk dari kesan pertama pelanggan, kita tanyakan untuk yang baik gimana. Jadi kenapa kalau zaman dulu ya ke supermarket yang besar ada sales gitu ya. Misalkan sales makanan atau apa, dia membuat sesuatu terus silakan dicoba, ini bumbu baru Bu, ini rasa baru gitu ya. Terus kita kesan pertamanya silakan kalau enak dibeli lagi. Nah, itu adalah memperoleh pelanggan yang baru gitu. Jadi caranya mungkin seperti itu untuk mempromosikan produknya. Gimana caranya dari research and development juga dari suatu perusahaan tersebut kepada pelanggan sisi-sisi yang lain gitu. Gimana sih saat membeli, gimana sih mereka ingin membeli, apa sih kurangnya dari suatu produk ini. Jujur saya termasuk orang yang paling susah untuk membeli sesuatu. Karena kalau misalnya mahal ya, mahal dikit, saya lihat ini bagus nggak sih?
keperluannya apa, nih yang dibutuhkan, apa yang we want or we need gitu ya. Ini apa yang kita butuhkan, apa kita cuman inginkan gitu ya. Nah, jadi kita sangat-sangat untuk memperoleh pelanggan baru. Makanya banyak sekarang juga agak turun ya penjualan karena ya beberapa sudah pintar lah untuk lihat di internet, review-review gitu ya. Mungkin juga seperti itu. Dan menambah nilai dari pelanggan. Jadi kita bisa cross-selling atau upselling. Kalau mungkin yang di marketing ya, kita bisa lihat untuk upselling, mungkin tadinya contohnya apa ya? Oh, isi bensin misalnya. Isi bensin, kita isi bensin gitu ya. Selalu ditawarin nggak sama mbaknya atau masnya? Mungkin nggak di Pertamina ya, tapi di Shell dan lain-lain ya. Kalau di Pertamina jarang sih biasanya mbaknya jutek-jutek atau masnya. Cuman biasanya abis ngisi, eh Pak, kalau ngisi 100.000 misalkan contoh. 100.000 bensin, nanti ada dapat gratis air botol aqua loh gitu misalkan contohnya seperti itu, atau nanti dapat gratis gantungan kunci gitu ya contohnya. Itu adalah upselling. Mungkin kita belinya tadinya cuma 50.000 tapi jadi 100.000 karena ada gratis gantungan kunci tersendiri. Itu namanya upselling. Jadi produk yang sama tapi kita tingkatkan untuk harganya. Mungkin tadinya mau beli apa ya, tadi kan bensin. Mungkin contoh bensin juga kalau untuk kita mau beli 50, ternyata beli 100.000 dapat gratis, misalkan gratis eh, gantungan kunci. Nah, bisa juga untuk cross selling sendiri. Contohnya tadi di em, isi bensin ya, kita paling gampang. Saat isi bensin, mau sekalian ganti olinya, itu namanya cross selling. Jadi kita sebenarnya beli bensin tapi kita ditawarkan produk yang lainnya gitu. Jadi contohnya seperti oli. Misalkan tadi kita beli bensin tapi dia nawarin untuk lagi diskon loh eh olinya gitu. Misalnya contoh seperti itu. Contoh yang lainnya juga banyak ya mungkin. Ini contoh sederhana. Nah, kemudian tiga, mempertahankan pelanggan atau retain. Nah, untuk mempertahankan pelanggan harus membeli pelayanan aplikasi yang bermanfaat, ada dukungan, terus kemudian kredibilitas yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Jadi, contoh ya, saya kesel apa ya? Oh, em, kayak mobil deh. Saya paling ininya soal mobil ya. Em, mobil. Nah, kenapa orang banyak lebih pilih mobil tuh kalau nggak Toyota, Honda, Daihatsu, terus apa lagi satu lagi ya? Inilah Suzuki, Mitsubishi. Mitsubishi. Nah, kenapa orang lebih menggunakan produk ini gitu? 5 lah di range ini atau sekarang masuk Hyundai ya. Nah, biasanya kenapa orang lebih menggunakan mobil Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai. Yang lainnya jarang, misalkan seperti BMW, mungkin yang jarang di jalan gitu ya, atau Porsche, terus kemudian yang lainnya mungkin yang masih kita belum, karena adalah eh, dukungannya, mungkin bukan dukungan aplikasi aja, tapi pelayanannya. Mungkin di beberapa tempat kota-kota besar ya ada semua ini untuk perbaikan atau servisnya. Tapi ternyata di beberapa kota yang lainnya tidak ada nih tempat servis yang menyusahkan ketika rusak gitu. Jadi kita mau rusak nggak bisa ke bengkel yang lain, bengkelnya tidak mengerti dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini untuk meningkatkan, mempertahankan pelanggan untuk tetap menggunakannya, kita harus melihatkan pelayanannya. Misalkan dia mau servis, misalkan dia mau membeli, ada dukungan apa lagi dari luar yang di wilayah-wilayah tersebut gitu. Jadi itu adalah pertahanan pelanggan agar tetap membeli mobil tersebut gitu. Jadi sebenarnya CRM ini juga
Kenapa dibutuhkan? Karena biasanya dia yang suka muter-muter. Kira-kira pelanggan butuhnya apa, ada pelanggan baru. Jadi kalau tidak cepat ya CRM-nya ini, mungkin kita akan seperti Kodak, seperti Nokia, seperti BlackBerry, ada perusahaan Ericsson ya yang mulai turun karena mereka tidak mengikuti dan mempertahankan pelanggannya gitu. Jadi untuk servis susah banget gitu ya. Untuk mendapatkan membelinya juga gimana. Nah, setelah membeli juga tidak ada peningkatan dukungan yang lain gitu ya. Seperti itu. Mungkin ini adalah contoh dari ini ada satu soal, mungkin nanti bisa dicek. Kita bisa lihat. Nah, kemudian beberapa pandangan umum yang salah mengenai CRM. Jadi, kesalahan pertama, jadi CRM adalah basis data pemasaran. Nah, sebenarnya basis data pemasaran terkait pembangunan eksplorasi basis data itu sebenarnya tujuannya adalah pemasaran. Jadi, kesalahan pertamanya adalah basis data relatif kurang jelas dalam CRM strategis, operasional, dan kolaboratif. Jadi sebenarnya CRM ini jauh lebih luas cakupannya daripada basis pemasaran saja. Gitu. Jadi kesalahan pertamanya adalah CRM adalah basis data pemasaran. Sebenarnya CRM ini nggak cuma pemasaran, tapi kita juga ngelihat membangun eksplorasi basis pelanggannya seperti apa, mereka inginnya seperti apa, bukan hanya pemasaran tok. Kalau pemasaran kita bisa data analitis untuk pembeliannya gitu ya. Tapi kalau ini kita bisa lihat tersimpannya di mana, terintegrasi enggak datanya. Terus kemudian tadi kita mau servisnya kemana, kira-kira kalau ada barang rusak kita cepet nggak untuk komunikasikan pelanggannya, itu adalah CRM. Jadi CRM jauh lebih luas cakupannya daripada basis data pemasaran. Jadi CRM ini kesalahan pertamanya adalah basis data pemasaran. Sebenarnya dia lebih cakupannya lebih luas dibanding data pemasaran. Karena CRM juga termasuk strategis, operasional, dan kolaboratif dari masing-masing yang lainnya. Jadi terorganisir. Kemudian ada yang salah paham lagi, CRM adalah proses pemasaran. Nah, sebenarnya tadi yang cross-selling, upselling gitu ya, banyak digunakan saat aktivitas CRM ini. Cuman sebenarnya CRM ini meluas fungsinya, bukan hanya penjualan dan layanan. Ada lebih jelas CRM ini daripada pemasaran proses. Jadi sebenarnya bukan cuman proses pemasaran saja, tapi dia juga kita lihat segmentasi pasarnya, dia lebih kemana sih kita mengeluarkan produk ini. Contoh ya, kalau ada yang pernah ke Pondok Indah di Jakarta ya, ya itu kan orang-orangnya yang lumayan-lumayan gitu ya, berduit lah. Nah, itu mereka itu segmentasinya tuh untuk pembelian produknya besar-besar. Kalau misalkan lihat Sunlight yang mesin cuci ya, yang buat alat cuci piring, itu Sunlightnya tuh gede-gede gitu, 2 liter, 1 liter gitu minimal. Kalau kita ke segmentasi pasar yang lebih ke pasar-pasar yang tradisional ya, kita lihat tempat cucinya tuh makin lama makin kecil gitu, sasetan gitu. Karena kita lihat, oh segmentasi pasar di sini proses pemasarannya tidak bisa nih kalau di wilayah tradisional yang tempat-tempat kumuh ya mungkin ya. Nah, itu jualnya yang kecil-kecil, yang murah mungkin. Kalau nanti yang di situ kayak kita jualnya yang besar gitu. Jadi kita bisa lihat CRM ini digunakan untuk banyak aktivitas pemasaran. Tapi dia juga ada di proses pemasaran, tapi bukan hanya di proses pemasaran saja. Seperti itu. Nah, kemudian CRM ada dalam ranah IT atau TI ya, teknologi informasi. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat ya, di IT ini, jadi sebenarnya CRM ini juga masuk ikut campur. Kalau mungkin ada yang menggunakan Oracle atau SAP gitu ya untuk sistemnya mereka. Jadi kita bisa lihat integrasi kira-kira investasi dari IT-nya ini berapa. Tapi sebenarnya CRM ini apa ya? IT ini bagiannya CRM, bukan dalam peran IT-nya, tapi dia IT itu
tidak memainkan peran sama sekali ke CRM ini, tapi CRM ini yang inisiatif kira-kira melibatkan IT untuk investasi sendiri. Jadi sebenarnya berbeda ya. Jadi kalau ada yang pandangannya, oh CRM berarti masuknya kayak di big data nih atau apa. Tapi sebenarnya ada orang big data sendiri, cuman kita cuman inisiatif lah sebagai CRM ini untuk investasi memiliki sistem yang mempermudah dalam pengerjaan adminnya seperti itu. Ini ada di soal juga. Kemudian selanjutnya untuk kesalahan keempat, CRM adalah skema loyalitas pelanggan. Sebenarnya kalau dilihat ya, skema loyalitas suatu industri ini ya, kalau kita lihat dari maskapai penerbangan, terus ada retail, ada hotel, dan lain-lain, kita bisa lihat sebenarnya, sorry. Saya share ini deh, nggak kelihatan. Nah, sebenarnya kalau skema sesuatu yang biasa dilihat dari banyak industri ya, ada sewa mobil, maskapai, penerbangan, retail, makanan, hotel gitu. Kalau misalkan kita lihat loyalitas, pelanggan ini mengumpulkan kredit poin lah kalau kita lihat. Nah, sebenarnya ini poin ini termasuk adalah skema dari kan dari skema CRM. Sebenarnya CRM ini tidak terkait dengan skema poin sendiri, tapi ini adalah programnya. Jadi, oh, jadi kita strategi programnya gini deh, loyalitas pelanggan kayak gini. Jadi dia tidak semua CRM ini terkait dengan skema loyalitas. Jadi biasanya loyalitas ini juga masuk ke dalam marketing gitu ya, atau sales. Jadi misalkan kayak kemarin Alfa, Indomaret, kalau kita belanja 100.000 nanti ada kita beli lagi nih cashback 15.000 gratis. Seperti itu. Ada membernya, ada ininya. Biasanya ngambil data aja tuh pelanggan. Untuk kemudian CRM dapat diterapkan oleh semua perusahaan. CRM tidak bisa diimplementasi dalam semua perusahaan sebenarnya. Jadi CRM tidak dapat diterapkan oleh setiap perusahaan. Jadi contohnya perusahaan mobil gitu ya. Nah, berbeda dengan CRM-nya perusahaan makanan. Nah, atau berbeda lagi dengan perusahaan konsultan gitu ya. Nah, CRM ini tidak dapat diterapkan yang sama persis dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi memang kita ada strategi-strategi khusus dari setiap masing-masing perusahaan yang berbeda. Jadi nggak bisa langsung CRM ini oke bisa diterapin misalnya makanan ya tadi bagi-bagi, nggak bisa lah diterapin dengan perusahaan mobil. Masa kita bagi-bagi oli, kita bagi-bagi spare part gitu kan, nggak ngerti gitu. Jadi kita ini adalah kesalahan kelima gitu. Jadi tidak semua perusahaan mampu menerapkan CRM yang sama gitu. Jadi optimalnya adalah jangka panjang, ada jangka pendek seperti itu. Ini ada soalnya juga di sini. Mungkin nanti ada kuisnya. Oke. Selanjutnya ada yang kita masuk dalam organisasi, ada yang mau bertanya? Sampai di sini. Itu adalah nanti ada soal kuisnya. Ada 10 soal. Mungkin bisa dikerjakan dulu. Sekarang, Bu. Iya. Jangan lupa download materinya. Ada yang mau bertanya? Nanti kita masih ada ini untuk customer relationship management. Do-nya di hari ini ya, Bu ya? Ya, Untuk kuisnya do-nya hari ini, Bu. 2 hari nih. Sampai sampai ini kok. Sampai jam berapa, Bu? Mohon maaf. Sebentar. Kelasnya. Oh, jam 1 ya, Bu ya? Jam 1 WIT. Oke. Iya, iya. Siap-siap. Kuis. Oh, sampai 10 Mei kok. Kalau mau Oh, dikerjakan. 10. Iya. Oh, 10 Mei. Oh, iya. Iya. Baik, Bu. Nggak apa-apa sih. Kalau saya biar cepet aja. Ya, Bu, saya kerjakan hari ini kok.
Oke, itu soalnya ada di situ semua kok. Yang tadi yang sebelum Customer Relationship Management dalam organisasi, ada semua di CRM itu. Ya, baik, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Saya iniin sebentar ya. Mungkin 10 menit untuk istirahat atau mungkin 5 menit yang mau ke toilet. Silakan ya. Mohon ditunggu. Iya, Bu. Bangkai binara asmara melebur untuk satukan ego dalam indahnya berdasar dalam bahtera malika rasa meraju tulusan jiwa mengabdi dalam indahnya kalbu mengukir ruang rencana selamanya jadikan hanya ku satu-satunya sanggarwa pembagai sang pelipur lara nyanyikan ku kidung setia jadikan hanya ku satu-satunya sanggarwa pembagai sang pelipur lara nyanyikan ku kidung setia. Berdasar dalam bahtera malika rasa merajut tulusan jiwa mengabdi dalam indahnya kalbu mengukir ruang rencana selamanya jadikan hanya ku satu-satunya sanggarwa pembagai sang pelipur lara nyanyikan ku kidung setia jadikan hanya ku satu-satunya sanggarwa pembagai sang pelipur lara nyanyikan ku kidung setia. Lagi pada mengerjakan atau tidak? Saya bisa lanjut ya. Oke. Oke, kita bisa lanjut lagi ke Customer Relationship Management dalam organisasi. Nah, sebenarnya tuh CRM simple, cuman sebenarnya dalam teoritis banget gitu ya. Tapi sebenarnya butuh ide-ide strategis di mana suatu perusahaan itu perlu. Jadi sebenarnya lebih ke high level lah biasanya masuknya ke orang-orang yang kreatif, terus kemudian melayani atau feeling servicely gitu ya. Service, terus kemudian prospek pelanggan dia juga knowledge dalam marketing juga, tapi dia juga optimalin operasional juga. Jadi semuanya biasanya dipanggil lah biasanya.
dari atasan-atasannya, mungkin manajer-manajer maupun asmen-asmen ya, asisten manajernya atau supervisornya biasanya ada dasar dalam penggunaan CRM ini dalam organisasi. Nah, untuk meningkatkan hubungan dengan prospek pelanggan, jadi kita perlu ada informasi lengkap yang tersimpan. Kalau bisa dilihat kenapa perusahaan perlu menyimpan server yang besar gitu ya. Jadi dalam suatu tempat biasanya servernya banyak, ada informasi detail mengenai pelanggannya gitu ya. Jadi membutuhkan setiap layanan yang terbaik. Biasanya contohnya kalau yang ini ya. Nih saya sering banget, mungkin kalian semua juga kalau SMS-nya penuh dengan beberapa Telkomsel, mungkin pakai Telkomsel, terus pakai Samsung, mungkin pakai yang lain gitu ya. Jadi mungkin yang membeli di situ kirim SMS terus atau mungkin lewat WhatsApp. Itu adalah meningkatnya hubungan prospek antar pelanggan dan pelanggan. Kemudian mengurangi penggunaan spreadsheet. Sebenarnya spreadsheet itu udah mulai dikurangi pencatatan data prospek gitu ya. Terus pelanggan menggunakan spreadsheet. Jadi kayak pakai Excel. Nah, biasanya sekarang CRM ini udah mengotomatisasikan tugas-tugas manual. Jadi misalkan udah udah tidak menggunakan formulir lagi, pendaftaran gitu, mengirimkan email terima kasih. Jadi kalau mungkin sekarang udah belinya misalkan ya sudah masuk ke email ya gitu atau mungkin sudah masuk ke aplikasi untuk struknya gitu. Jadi struknya sudah masuk ke aplikasi. Nah, biasanya sudah mengurangi limbah-limbah kertas juga. Terus untuk kerjaan yang manual juga sudah mulai dihapus. Mungkin sekarang ada yang sudah pernah ke toko yang tidak ada em, apa ya namanya kasirnya. Nah, saya kemarin nyoba di Decathlon itu kita sudah ada mesin misalkan di sini ada kotaknya, di sini ada alat untuk eh apa ya namanya alat untuk scan barcode-nya gitu ya. Di sini scan barcode. Nah, jadi sudah tidak butuh human lagi. Jadi kita tinggal di sini ada pembayaran mengenai QRIS atau QRIS ya. Nah, atau card gitu. Jadi di sini sudah di-scan produknya, kita beli, terus kemudian kita QRIS atau card di sini. Jadi sudah hal-hal yang manual ini untuk pelanggan sudah tidak digunakan lagi. Biasanya langsung masuk atau ke aplikasi. Terus misalkan kalau mungkin ada yang baru beli handphone, sekarang hampir banyak beli Apple dan lain-lain sudah masuk ke dalam apa ya? em, masuk dalam aplikasi. Jadi kalau misalkan habis beli, linknya semuanya di aplikasi ya. Struknya di aplikasi ya, atau struknya ada di email ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada kekurangan CRM dan ada beberapa kekurangan ya. Jadi diantaranya meningkatkan hubungan prospek pelanggan, kegunaannya, terus mengurangi penggunaan spreadsheet. Sebenarnya langsung kita ngelink ke pelanggan kita, tapi dapat data di situ. Kita dapat email, kita dapat nomor telepon seperti itu dan dapat alamat mungkin. Nah, kemudian nah kemudian untuk meninjau kinerja tenaga penjualan melalui CRM ini jadi sangat mudah nih untuk monitor kinerja tim penjualan. Jadi ketika statusnya udah ditangani oleh salesperson gitu ya, di riwayat
interaksinya, terus kemudian tindakan apa yang dilakukan, terus kemudian prospek pelanggannya seperti apa. Biasanya makanya kalau ditanya kita sudah jadi member, sudah punya member, sorry. Ah, ya lah. Sudah jadi member gitu ya misalkan. Sudah ada member, ya jelek nih. Mati. Ada member? Belum, Bu. Nah, di sini berarti adalah kalau belum mau daftar nanti ada diskon di situ gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Jelek nih, hilang. Nah, kemudian menyederhanakan saluran penjualan. Jadi sebenarnya ada visualisasi ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang banyak yang prioritasin transaksi potensi tinggi dari tahapan-tahapan yang seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat ya sekarang Alfa atau Indomaret mungkin ada di beberapa negara, beberapa wilayah aja ya. Saya kasih contoh. Misalkan Alfa di sini kita bisa cek di sini ada buat order, terus kemudian kita lihat shop, kita bisa langsung beli, kirim langsung ke rumah tanpa biaya. Tapi saya nggak tahu kalau di semua wilayah apa tidak. Tapi sekarang sudah mulai langsung ngelink, oke dia yang kirim. Ada drivernya sendiri yang mengirim dari tahapan-tahapan itu. Biasanya kan kita beli, lihat, datang. Sekarang sudah menampilkan visual langsung lewat aplikasi. Nah, jadi itu termasuk dengan CRM juga karena memang mempermudah mungkin ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang susah keluar, mungkin atau yang sedang bekerja sibuk tidak membeli bahan makanan di rumah seperti itu. Kemudian mempersonalisasi email marketing. Jadi sebenarnya kenapa kita dapat data email, nomor dan alamat pelanggan itu agar kita bisa mengirim promosi kita lagi ada promosi apa, diskon apa minggu ini, hari ini. Jadi ini lebih mudah untuk mencapai target si pelanggannya. Contohnya saya paling sering mendapatkan email marketing seperti itu dan akhirnya saya membeli untuk promosi. Mungkin kalau yang sederhana ya, minyak 1 liter harganya jadi Rp8.000. Nah, langsung saya tancap gas untuk membeli promosi segitu. Ya, itu termasuk juga dalam dasar kegunaan CRM tersebut. Nah, kemudian memperkuat bisnis melalui kolaborasi tim. Ini contoh-contoh ya. Jadi nanti mungkin minggu depan saya kasih satu metode, ada metode sendiri, ada SMART, ada yang lainnya gitu ya. Ada metodenya. Mungkin nanti bisa ngelink ke perusahaan. Kira-kira CRM di perusahaan ini kan kalau ini contoh-contohnya ya. Jadi mungkin lebih kolaborasi tim, terus ada juga yang bisa lebih mempermudah langsung ke end customer, terus ada yang langsung untuk menambah cross selling atau upselling seperti itulah. Mungkin nanti ada beberapa di perusahaan yang memang sudah dilakukan apa aja. Jadi mungkin nanti tugasnya simple, cuman bisa tanya-tanya nanti ke mungkin yang bagian terkait yang mengurusi tentang CRM ini. Ada nggak sih di kantor kalian ada nggak mengurusi CRM? Mungkin kalau pegawai negeri ya itu memang banyaknya untuk masyarakat, jadi customernya masyarakat biasanya saling, kalau biasanya dipakai sistem terbaru biasanya sekarang aja KTP saja sudah link dengan ada aplikasinya gitu. Jadi kalau misalkan ganti handphone kita mesti ganti lagi gitu. Jadi sebenarnya kerjasama sendiri maka kita bisa dapat harapan bagi perusahaan yang berkembang gitu. Kemudian software sini masuk dengan
tim penjualan, pemasaran, terus kemudian saling berkolaborasi mendapatkan data dalam satu sistem. Jadi mungkin tim CRM-nya melihat dia yang cari datanya, kemudian ada tim penjualan juga dan pemasaran berbarengan dengan dukungan pelanggan. Jadi saling kolaborasi untuk memperkuat bisnisnya tersebut. Kemudian meningkatkan pendapatan perusahaan nih. Jadi kita bisa meningkatkan pendapatan perusahaan dari upselling dan cross selling. Mungkin tadi kita bisa lihat nih kalau beli, contoh kalau kita jualan enaknya gini nih. Paling mudah ya. 1 35.000, beli 3 100.000. Nah, itu upselling tuh. Rata-rata pada iya ya, kalau 3 kan 105, untung nih 5.000. Jadi belinya 3. Padahal tuh sebenarnya upselling gitu. Kemudian kalau cross selling beli misalkan beli apa ya? Beli gelas 1 harganya 10.000. Beli gelas 2 ditambah dengan piring 2 jadi harganya 30.000 misalkan atau 50.000. Dan jadinya pada ke 50.000 gitu. Misalkan, lumayan nih kan gelasnya harganya 25.000 misalnya, contoh seperti itu. Nah, jadi itu adalah meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, itu sebenarnya ada banyak yang bandel-bandel gitu sekarang ya untuk meningkatkan revenue agar customer belinya udah deh beli yang 2 aja deh. Gitu. Misalkan kayak sekarang tisu ya banyaknya. Tisu beli 2 gratis 1 gitu. Atau misalnya beli 1 gratis 1. Saya seperti itu. Upselling. Nah, CRM penting bagi perusahaan ini ya untuk mengembangkan bisnis. Jadi mampu untuk pelanggan baru, pelanggan yang sudah ada, pelanggan lama, jadi pelanggan lama atau pelanggan baru. Jadi kemungkinan bertahan nih untuk pelanggan kayak saya, contohnya saya sama sekali tidak ada, atau kalau sampo masih mending ya. Tapi kalau sabun, saya nggak pernah beli sabun di satu merchant sendiri gitu, jadi satu brand sendiri. Jadi saya lihat yang diskon lagi di Alfa apa atau Indomaret, jadi yang murah aja gitu. Biasanya saya makanya saya lihat di sini kemungkinan bertahannya gimana nih, caranya si customer ini tetap membeli produk kita terus menerus gitu. Nah, jadi peran penting bagi CRM nih bagi dalam perusahaan adalah loyalitas pelanggan, efektivitas biaya dan pendapatan, menambah pendapatan. Dah, 3 itu. Jadi ada beberapa keuntungan, ada 3. Loyalitas, efektivitas, dan menambah pendapatan. Serta ada beberapa manfaatnya, mungkin nanti seperti yang tadi kita bisa lihat, menyumbang konsumen,